Saudara, jadi hari ini kita akan melihat bagian terakhir dari kitab Keluaran, yaitu Keluaran 25 sampai 40. Saya berikan tema kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Karena kalau kita melihat kenapa kemah suci didirikan, Keluaran 25 ayat 8 saya bacakan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi kemah suci adalah supaya Tuhan itu diam di tengah-tengah umatnya. Dan saudara, kalau kita melihat di dalam PB, maka sebenarnya kemah suci itu ya, kan apapun yang penting di dalam PL sebenarnya ada klimaksnya di dalam PB. Dan kemah suci itu sebenarnya klimaksnya adalah inkarnasi Kristus. Karena itu kalau saya lihat ya, coba kita lihat Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata yang diterjemahkan diam itu sebenarnya adalah berkemah di antara kita. Jadi kalau di PL Allah itu hadir melalui kemah sucinya, melalui awan kemuliaannya, maka di PB Allah anak benar-benar hadir di dalam inkarnasinya untuk bersama-sama dengan umatnya. Next. Nah, kalau kita melihat struktur Keluaran 25 sampai 40, itu pertama adalah struktur instruksi untuk kemah suci ya. Jadi Tuhan berikan secara detail bagaimana kemah suci itu dengan segala perkakasnya harus dibangun. Tapi sayangnya di tengah-tengahnya adalah pemberontakan lembu emas, saudara ya, dan kita katakan pembatalan dan pembaruan. Dimana kan ingat ya, perjanjian itu sudah diadakan pada pasal 24, tapi karena mereka kemudian menyembah lembu emas, Tuhan itu membatalkan ketika Musa menghancurkan 2 loh batu, itu sebenarnya menunjukkan bahwa perjanjian Tuhan batal. Tapi untunglah kemudian Tuhan boleh berbelas kasihan dan pembaruan, karena itu kenapa 2 loh batu itu dibuat kembali ya, dan baru setelah itu pembangunan kemah suci. Berarti kalau perjanjian itu tidak diperbarui, maka tentu saja tidak ada gunanya untuk membangun kemah suci. Ya kan, itu next kita melihat instruksi untuk kemah suci. Perhatikan, instruksi untuk pembangunan kemah suci diberikan dalam 7 bagian, masing-masing memulai dengan kata berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ayat 1 misalnya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kemudian 30 ayat 11, ya kita tidak akan melihat semuanya, kita lihat 2 saja. 30 ayat 11. Bentar ya. 30 ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa. Ya, jadi 7 kita tahu 7 adalah angka sempurna. Dan kalau kita melihat pasal 25 ayat 1 sampai 9, jemaat diminta untuk memberikan persembahan khusus. Ayat 2, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku ini. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan, dan seterusnya. Minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan. Jadi semuanya itu nanti umat yang memberikan. Dan tentu saja dari mana umat mempunyai emas, perak, kain yang mahal-mahal, ingat ya, ketika mereka mau keluar, Tuhan menyuruh mereka untuk meminta kepada orang Mesir. Dan saking orang Mesir itu mau supaya mereka cepat-cepat pergi, memberikan semua yang mereka minta. Dan sekarang Tuhan mau supaya jemaat diminta untuk memberikan persembahan khusus membangun kemah suci tersebut. Next, kemudian kita melihat bagian yang paling penting tentu saja adalah tabut perjanjian. Dan di situ dikatakan bahwa nanti akan ditaruh 2 loh batu ya, ayat 16, dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Ingat ya, inti perjanjian Tuhan dengan umatnya, yaitu perjanjian Musa adalah 2 loh batu tersebut dan harusnya ditaruh di dalam tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu ada tutup pendamaian dengan 2 kerub di atasnya. Ayat 17, juga engkau harus membuat tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Ayat 18, dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian. Saudara, kalau Google ya, saudara bisa melihat di dalam tutup pendamaian ada 2 kerub dengan berlutut, kepala tunduk, dan kembang yang sayap yang dikembangkan. Apa yang dilakukan 2 kerub itu? 2 kerub itu menopang tahta Allah, karena tabut
tabut perjanjian itu saudara adalah tumpuan kaki, pijakan kaki. Kalau kita melihat di dalam dunia kuno kan, raja duduk di kursinya dan tentu saja kursi tahta itu tinggi, jadi perlu ada tumpuan kaki atau pijakan kaki supaya raja bisa menjejakkan kakinya. Nah, karena itu berarti di atasnya adalah tahta Allah. Karena itu kenapa di ayat 22 itu dikatakan seperti ini. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan kau dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan kau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya, jadi Tuhan bertemu dengan Musa dari atas tabut. Di bagian lain juga digambarkan betapa Tuhan itu duduk atau bertahta di atas kerubim, ya, atau para kerub. Kerubim berarti lebih dari satu kerub. Sehingga kalau kita melihat Mazmur 80 misalnya, ya, Mazmur 80 ayat 2, hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Ya, jadi digambarkan Allah itu duduk, Allah berbicara dari atas dua kerub. Nah, next. Kemudian ada apa yang disebut sebagai meja roti sajian. Saudara nanti akan ditunjukkan ya bagaimana letaknya. Nah, meja roti sajian. Jadi di ruang kudus ada 3 benda, meja roti sajian, kemudian ada kandil dan ada mesbah ukupan. Ya, di utara adalah mesbah roti sajian, di mana nanti saudara bisa baca sendiri ya betapa roti sajian merupakan 12 roti bundar mewakili 12 suku Israel dipersembahkan kepada Tuhan, diletakkan di atas meja roti sajian setiap Sabat. Sabat berikutnya roti yang lama diambil, diberikan roti yang baru, dan roti yang lama tentu saja hanya bisa dimakan oleh para imam. Ya, jadi di sini mengenai meja roti sajian. Nah, next kita kemudian melihat kandil, ya. Jadi di bagian selatan di dalam ruang kudus adalah kandil. Nah, saya mau supaya kita membaca, kebanyakan kita mungkin berpikir kandil yang bercabang 7 itu cuma polos, tapi sebenarnya tidak, saudara. Karena itu saya bacakan dari 25 dari ayat 31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan. Harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya. Lihat ya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Jadi saudara, ada kelopak, ada batang, ada cabang, ini sebenarnya mau menggambarkan pohon. Karena itu para ahli mengatakan mungkin kandil itu mewakili pohon kehidupan, ya, karena Allah lah yang kemudian menjadi sumber hidup dan yang memberikan hidup, dan tentu saja melambangkan juga cahaya, ya. Allah juga adalah terang, ya, seperti Yesus mengatakan dia adalah terang dunia. Dan cabang 7 sekali lagi angka 7 menunjuk kepada kesempurnaan. Jadi terang menunjuk pada hidup dan sang pemberi hidup. Kemudian pasal 26 saudara bisa melihat mengenai tenda kemah suci yang harus didirikan. Nah, next kita melihat tirai yang kemudian diberikan. Saudara, tirai ini juga sangat menarik. Kita mungkin berpikir tirai itu polos, tapi tirai itu terdiri dari berbagai warna. Ya, karena itu coba kita lihat pasal 26 ayat 31. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya buatan ahli tenun. Warna ungu tua, ungu muda, kirmisi, ada merahnya, ada kuningnya. Ini mau menggambarkan warna langit. Terutama dikatakan ada kerubnya.
Jadi sebenarnya di sini mau menunjukkan ya, dan ini terutama adalah tirai antara ruang kudus dengan ruang maha kudus. Karena sebenarnya mau menggambarkan ruang maha kudus itu adalah replika ruang tahta Allah di surga. Karena itu kenapa tirainya menggambarkan langit. Karena itu kenapa di ruang maha kudus pun ada kerub ya, baik di atas tabut tetapi juga sekeliling dari ruang itu juga ada kerubnya ya, sehingga kita melihat bahwa ayat 35 digambarkan 27 ayat ini 26 ya, 26 kemudian ayat 35. 26 tadi kita melihat 31, 35 salah ya. Tadi kita sudah membaca dari 31, bukan 35 ya, kelihatannya itu tadi 31 ya, haruslah kau buat tabir dan kain ungu tua, kain ungu muda, kirmisi dan sebagainya. Next, kemudian kita melihat, nah mesbah korban bakaran adalah mesbah yang di luar ruang kudus, saudara ya, itu adalah di pelataran. Saudara, jemaat itu cuma boleh sampai mesbah korban bakaran. Tentu saja itu adalah mesbah di mana nanti korban bakaran itu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, mesbah korban bakaran itu mempunyai tanduk-tanduk pada 4 sisinya. Jadi ada 4 tanduknya, saudara ya. Pasal 27, haruslah engkau membuat mesbah dari kayu penaga, 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mesbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Ayat 2, haruslah engkau membuat tanduk-tanduknya pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu haruslah seiras dengan mesbah itu dan haruslah engkau menyalutnya dengan tembaga. Nah, saudara, kalau benda-benda di ruang kudus maupun di ruang maha kudus itu dibuat dari emas, maka benda-benda di luar itu adalah dari tembaga. Jadi mesbah korban bakaran itu tembaga. Nah, tanduk-tanduk itu untuk apa? Saudara, berpegang pada tanduk berarti meminta perlindungan Tuhan. Jadi orang kalau mau meminta perlindungan Tuhan itu bisa berpegang pada tanduk. Karena itu Adonia misalnya ya, dia kan meninggikan dirinya sebagai raja, dan setelah Salomo diurapi menjadi raja, Adonia ketakutan dan memegang tanduk mesbah. Saya baca misalnya ya, 1 Raja-Raja 1 ayat 50. Takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mesbah, artinya meminta perlindungan Tuhan. Tapi tentu saja raja atau hakim juga berhak memaksa melepaskan orang dari tanduk itu kalau memang dia tetap bersalah dan tetap bisa dihukum mati ya. Itu yang dilakukan kepada Yoab ya. Yoab juga memegang tanduk, tapi Salomo suruh seret dia dan hukum mati dia ya. Tapi itu berarti meminta perlindungan Tuhan. Kemudian pelataran bisa saudara baca di dalam pasal 27 ayat 9 sampai 19. Dan kemudian minyak untuk kandil 27 ayat 20 dan 21. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun ya. Jadi dari minyak zaitun murni, kita tahu ya, minyak zaitun itu adalah minyak yang paling baik. Next, nah saudara, pakaian imam besar ya. Imam itu tentu saja melayani Allah, dan karena itu pakaian imam juga adalah pakaian yang kudus. Kita melihat ada efod ya, pasal 28 dari ayat 6, baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda. Jadi efod itu nanti ada gambarnya saudara ya, jubah itu kemudian di depannya ada efod, dan nanti di depan efod itu ada tutup dada, breastpiece ya, breastpiece dengan 12 permata. 12 permata yang berbeda-beda, di mana 12 permata itu melambangkan 12 suku Israel ya. Karena itu berarti imam itu harus selalu mendoakan, mengingat 12 suku Israel tersebut. Karena itu kalau kita melihat misalnya ayat 15,
Haruslah engkau membuat tutup dada, pernyataan keputusan buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod, demikianlah harus engkau membuatnya. Dari dari emas, kain ungu muda, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi dan sebagainya. Ya, kemudian 17 haruslah kau tata itu dengan permata tatahan 4 jajar permata yaspis merah, krisolit, malakit dan seterusnya ya. Jadi ada 12 dan 21 sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya. Dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti materai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Nah, di tutup dada itu ada berisi Urim dan Tumim yang kemudian bisa dipakai untuk bertanya kepada Tuhan. Ya, walaupun sekarang para ahli sebenarnya tidak terlalu tahu bagaimana memakai Urim dan Tumim itu, ya. Tetapi dengan demikian setiap kali ada imam, sebenarnya terutama imam besar, umat bisa bertanya kepada Tuhan dan Tuhan tentu saja akan menjawabnya. Saya bacakan ayat 30. Dan di dalam tutup dada pernyataan tulisan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu ada di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan. Dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Ya, jadi biasa imam besar yang kemudian bisa datang kepada Tuhan bertanya melalui Urim dan Tumim. Nah, seperti saya katakan, tidak diketahui bagaimana fungsi Urim dan Tumim. Ada yang mengatakan jadi itu seperti dua benda, yang satu sisi adalah menuliskan ya dan satu sisi tidak. Jadi kalau mereka bertanya kepada Tuhan biasanya melalui kalimat, Tuhan, apakah kami maju berperang? Kemudian lontarkan Urim dan Tumim. Kalau dua-duanya ya berarti jawabannya iya, kalau dua-duanya tidak jawabannya tidak. Ya, biasa ada yang melihat seperti itu walaupun sekali lagi kita tidak persis tahu. Kemudian ada gamis baju efod blue robe dengan delima dan giring-giring emas. Kita baca 31 sampai 35. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Dan kemudian di sini dikatakan ayat 33, pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmisi pada sekeliling ujung gamis itu, dan di antara berselang-seling giring-giring emas. Jadi kalau imam besar ya masuk ke ruang Maha Kudus sehari dalam setahun, yaitu hari raya pendamaian, kan cuma boleh imam besar yang masuk. Dan digambarkan imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus benar-benar berjumpa dengan Allah. Saudara, berjumpa dengan Allah itu mengerikan ya. Bisa kalau si imam tidak mentahirkan dirinya dengan benar, bisa dia mati. Karena itu tradisinya dikatakan imam besar itu diikat dengan tali. Jadi kalau dia sampai mati, mayatnya bisa ditarik keluar. Dan giring-giring itu membuat kalau misalnya si imam lama nih ya belum keluar, para imam bisa mendengar dari ruang kudus kan. Jadi kalau si imam berjalan kan giring-giring itu berbunyi ya, sehingga kelihatannya kenapa dipakai giring-giring emas. Nah, kemudian next ada yang namanya patam, yaitu gold plate ya. Jadi di atas kepala 36 sampai 38 juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan dengan materai kudus bagi Tuhan. Kemudian ada yang namanya pakaian kemeja, itu disebut tunik atau serban, dan ikat pinggang ya. Di ayat 39 haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus dan membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warni. Ya, kemudian ada pakaian imam biasa, dan pada pasal 29 adalah pentahbisan imam. Nah, next, saudara, ini gambaran mengenai baju imam ya. Jadi lihat nggak di turbannya? Nah, di seperti gold plate itu ada tulisan kudus bagi Tuhan. Nah, yang disebut tunik itu tuh baju yang sampai ke bawah itu. Nah, yang kemudian kita bisa melihat ada efod tuh. Efodnya itu kan itu blue robe-nya, kemudian itu kan ada efodnya. Dan kemudian ada breast piece-nya, tutup dada, dan lihat tutup dada itu ada 12 permata ya. Ada 12 permata.
Ya, kemudian ada ikat pinggang dan kemudian bawahnya itu loh ada yang tadi giring-giring emas ya. Sehingga ini adalah jubah untuk imam besar. Next kemudian kita lihat mesbah ukupan. Nah, saudara, kalau mesbah korban bakaran itu adalah persembahan korban, mesbah ukupan adalah untuk membakar ukupan. Nah, mesbah ukupan itu adalah di dekat pembatas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus ya, dan itu tentu saja juga terbuat dari emas ya, sehingga kalau kita melihat pasal 30, haruslah kau buat mesbah tempat pembakaran ukupan, haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya sehingga menjadi 4 persegi, tetapi haruslah 2 hasta tingginya, tanduk-tanduknya haruslah seiras dengan emas itu, haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya dan sebagainya. Kemudian kita melihat ada persembahan khusus ya, 30 dari ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Jadi setiap orang itu setengah shikal di ayat 13. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus. Kemudian ada bejana pembasuhan, saudara. Bejana pembasuhan itu adalah antara mesbah korban bakaran dengan ruang kudus. Di tengah-tengahnya ada bejana pembasuhan. Karena imam yang boleh masuk ruang kudus, dan sebelum masuk imam yang bertugas kemudian akan memakai air yang di dalam bejana pembasuhan untuk mentahirkan diri mereka. Kemudian minyak urapan ya, dan kemudian bagaimana ukupan itu untuk mesbah ukupan tentu saja. Kemudian pasal 31 adalah Tuhan secara khusus menunjuk Bezaleel dan Aholiab ya, sehingga digambarkan mereka dipenuhi roh Allah ya. Karena itu kalau kita baca pasal 31, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian pengetahuan segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Ya, jadi perkakas rumah Tuhan itu supaya kemudian bisa dibuat. Dan kita bisa melihat bahwa akhir daripada pasal 31 itu diberikan adalah suatu perintah untuk perayaan Sabat. 31 dari ayat 12, berfirman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa aku Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Saudara, perayaan Sabat adalah sesuatu yang sangat penting ya, karena itu dikatakan bahwa mereka harus dihukum mati. Nah, next, saudara diberikan gambaran itu ya, jadi schematic floor plan. Jadi kalau kita melihat ini adalah, kalau kita melihat ada dua bagian yang berbentuk bujur sangkar dan bujur sangkar ya, di mana yang satu itu di tengah-tengahnya, kalau kita melihat diagonal itu adalah F, itu adalah mesbah korban bakaran ya, altar for offerings. Sedangkan di bagian kemudian ada ruang kudus dan ruang maha kudus, maka di tengah-tengah diagonal yang satu adalah A, Ark of the Covenant, tabut perjanjian. Jadi saudara di sini mau menggambarkan ketika umat datang membawa kurban, dengan demikian umat berjumpa dengan Allah. Tentu saja Allah yang kudus tidak dapat dijumpai tanpa korban supaya dosa mereka dapat diampuni. Dan saudara bisa melihat bahwa ruang maha kudus hanya ada satu benda itu, yaitu tabut perjanjian.
Sedangkan kalau kita melihat di ruang kudus ya, ada 3 benda. B itu adalah tadi meja roti sajian, D adalah kandil ya di bagian selatan, dan di bagian dekat tirai itu adalah C, yaitu adalah mezbah ukupan. Sedang H itu adalah mengenai tirai yang tadi ya, warna ungu tua, ungu muda, kirmisi, dan kemudian ada gambar kerub. Nah, antara mezbah korban bakaran dengan ruang kudus itu adalah E, yaitu bejana pembasuh tadi. Dan perhatikan bahwa umat itu hanya bisa masuk dari gerbang timur, saudara ya. Dan ini tentu saja seharusnya mengingatkan kita, dulu Adam dan Hawa diusir dari gerbang timur. Ya, dan sekarang umat baru bisa masuk dari gerbang timur. Nah, next kalau mau melihat gambaran yang lebih jelasnya ya, itu tuh benda-bendanya. Nah, saya mau supaya kita melihat mezbah yang H itu. Saudara lihat nggak ada tanduknya ya. Jadi ada, dan berpegang pada tanduk itu sekali lagi menunjukkan kalau seseorang itu minta perlindungan Allah ya. Jadi ini adalah benda yang sama, cuman lebih kelihatan tuh bendanya. Nah, next kemudian kita masuk kepada bagian tengah dari bagian ini, yaitu pembatalan dan pembaruan. Pemberontakan dan penghakiman pasal 32. Saya bacakan beberapa ayat. Pasal 32, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulan mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ingat saudara, orang Israel menyembah berhala ketika mereka di Mesir. Jadi mereka biasa mempunyai wujud Allah. Kan itu meminta supaya Harun kemudian membuat patung Allah ya, dan Harun memang kelihatannya adalah orang yang mudah ditekan. Kan itu ayat 2, lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Coba perhatikan ayat 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Berarti patung lembu emas itu bukan menunjuk kepada Allah lain, tapi menunjuk kepada Allah Israel. Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kenapa dalam bentuk lembu? Karena lembu melambangkan kekuatan, lembu melambangkan kedahsyatan. Allah telah menyatakan kepada mereka melalui 10 tulah betapa dia sudah menghukum ala-ala Mesir, membelah Laut Tebrau, menenggelamkan kereta Firaun dan sebagainya. Ya, karena itu mereka mau memuji bahwa Allah mereka dahsyat. Tetapi tetap saudara, ini dianggap penyembahan berhala. Walaupun secara teknis lebih melanggar hukum kedua daripada hukum pertama. Hukum pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, berarti tidak boleh menyembah berhala. Hukum kedua ya, waktu itu kita sudah bicara secara singkat, itu berbicara tentang tidak boleh membuat gambar atau patung Allah. Nah, kita tahu Tuhan begitu murkanya, ya. Maka Tuhan kemudian berkata, dari ayat 9, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Tapi Musa kemudian memberi alasan kenapa Tuhan tidak boleh memusnahkan umatnya. Menarik ya, saudara-saudara, nabi-nabi PB tidak pernah menjawab Tuhan, Tuhan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Karena yang sering adalah Tuhan itu murka kepada umatnya. Dan nabi-nabi biasanya berdoa supaya Tuhan boleh berbelas kasihan. Dan Musa kemudian berdoa, kenapa atau memberikan alasan kenapa Tuhan tidak boleh memusnahkan umatnya. Nah, nanti kita akan melihat ya, next deh ya. Jadi kita melihat
Nah, menarik bahwa di dalam ayat 12 Musa berani sekali berkata, dan saya membaca dari terjemahan lama ya. Mengapa orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesalah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Terjemahan baru sudah tidak ada kata menyesalah, walaupun sebenarnya memang secara harafiah ada ya. Dan herannya di ayat 14, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Artinya Tuhan tidak jadi melakukan apa yang dikatakan. Nah, kok aneh ya? Kok bisa ya Musa berani menyuruh Tuhan menyesal dan kemudian Tuhan menyesal. Dan itu menunjukkan saudara bahwa Tuhan itu sebenarnya menguji Musa ketika mengatakan bahwa dia akan menghabiskan umat Israel dan kemudian membangkitkan umat dari keturunan Musa. Ya, karena itu ketika Musa ternyata memohon supaya Tuhan tidak boleh menghancurkan umat Israel, Tuhan senang. Dan karena itu ketika disuruh menyesal oleh Musa, Tuhan pun dengan senang hati menyesal. Nah, tokoh-tokoh Alkitab, saudara, sering sekali memakai terutama 3 alasan ini, dan ini semuanya dipakai Musa. Kenapa Tuhan misalnya jangan menghukum umatnya, ya, terutama ini biasanya kalau berbicara tentang Tuhan itu mau menghukum umatnya. Pertama adalah keadaan umat Allah, ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Tuhan mereka adalah umatmu. Tuhan yang sudah menyelamatkan umat, masakan sekarang Tuhan mau membinasakan. Ayat 12 adalah apa kata dunia. 12, mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Pada dasarnya Tuhan, apakah orang tuh tentang Tuhan, nanti reputasi Tuhan akan hancur tuh. Orang akan tertawa dan mengatakan, waduh ternyata ya Allah mereka membawa mereka keluar dari Mesir hanya untuk membunuh mereka. Dan yang ketiga adalah janji dan karakter Tuhan. Di sini Musa terutama berbicara kepada janji Tuhan. Ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu ini, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Nah, saudara, tentu saja kita harus melihat bahwa Tuhan dengan sengaja menyatakan akan menghabiskan umatnya supaya Musa kemudian berdoa syafaat. Ya, dalam hal ini kalau karakter terlihat ketika Abraham meminta Tuhan jangan menghancurkan Sodom. Saya tunjukkan misalnya ya, Kejadian 18. Coba kita lihat sebentar Kejadian 18 ayat 24 dan 25. Kejadian 18 ayat 24 dan 25, Abraham berkata, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian sama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Perhatikan, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Pada dasarnya Abraham berkata, Tuhan, jika engkau menghancurkan Sodom ketika ada 50 orang benar, kamu bukan hakim yang adil. Hakim yang adil Tuhan tidak boleh melakukan seperti itu. Ya, jadi saudara, tokoh-tokoh Alkitab seringkali memberikan alasan kenapa Tuhan seharusnya menolong mereka, atau Tuhan tidak boleh menghukum umatnya seperti yang Dia katakan. Ya, sekali lagi kita harus lihat bahwa begitu banyaknya, begitupun juga pemazmur menunjukkan ini yang mau diajarkan kepada umat Tuhan. Dan mungkin kita berpikir, bukankah Tuhan sudah tahu alasannya?
Tapi saudara, kalau alasannya adalah bukankah Tuhan sudah tahu alasannya, kalau begitu kita juga ngapain berdoa? Bukankah Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita berdoa? Nah, ini adalah Tuhan mau supaya kita mengerti apa yang kita doakan. Ya, karena itu Richard Pratt misalnya menuliskan buku Pray with your eyes open, ya, berdoa dengan mata terbuka. Maksudnya supaya kita mengerti apa yang kita doakan. Dan nabi-nabi kenapa memberikan alasan, dengan memberikan alasan menunjukkan mereka mengerti apa yang mereka doakan. Karena itu kenapa Tuhan mau supaya kita berdoa dengan alasan, supaya kita itu mengerti sebenarnya apa yang kita doakan. Next. Nah, tapi sebenarnya saudara ya, Musa itu belum melihat keadaan umat, jadi dia langsung berdoa syafaat. Tapi begitu dia turun, ternyata dia juga marahnya luar biasa. Ayat 19, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada gunung batu. Berarti saudara, perjanjian itu batal. Perjanjian yang Tuhan adakan dengan umat di dalam pasal 24 sudah batal. Setelah itu ya, kita melihat ayat 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buat cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kelihatannya ya Lewi berkumpul, memang kita tahu ya Harun dan Musa itu dari Lewi, dan mungkin gara-gara itu Lewi yang kemudian mau berkumpul, tapi tetap Tuhan menganggap itu adalah sesuatu yang sah. Dan kelihatannya Lewi itu diberi pegang dan mereka akan berjalan, dan siapapun yang mereka jumpai akan mereka bunuh, karena berarti yang ada di luar kemah adalah mereka yang terlibat di dalam penyembahan lembu emas tersebut. Nah, saudara, sejak itu Lewi menggantikan anak sulung melayani Tuhan. Karena sebelumnya seharusnya yang menjadi milik Tuhan adalah anak sulung. Ingat ya, tulah ke-10 adalah Tuhan menyelamatkan anak sulung ketika di pintu rumah ada darah domba Paskah. Karena itu Keluaran 13 ayat 1 dan 2 berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan para orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang empunya mereka. Tapi kan kita bisa bayangkan anak-anak sulung biasanya yang berkuasa, harusnya mereka yang menjadi para pemimpin di dalam penyembahan lembu emas, dan kemudian mereka tidak bertobat, yang bertobat itu adalah Lewi. Kan itu kalau kita melihat sebentar di Bilangan 3, ayat 4, mulai ayat 10, ini yang kemudian Tuhan katakan. Bilangan 3 dari ayat 40. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas, lalu hitunglah mereka, dan ambillah orang-orang Lewi bagiku, akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, juga hewan orang Lewi ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Ya, jadi sejak itu Lewi yang menggantikan anak sulung melayani Tuhan. Nah, saudara, ada orang yang menafsirkan ketika Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu tidak membenci ayah ibumu saudaramu, Tuhan Yesus sedang memikirkan Lewi ini yang bertemu dengan siapa saja, kalaupun itu adalah orang membunuh. Ya, jadi ini menunjukkan betapa para Lewi ini lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi keluarga mereka. Nah, tetapi setelah penghakiman itu dilakukan, Musa kembali berdoa syafaat. Kalau tadi sebenarnya dia berdoa karena belum melihat, belum marah, tapi sekarang sesudah umat itu kemudian 3.000 yang dibunuh, nah Musa kembali berdoa syafaat.
Ya, jadi di sini Musa sebenarnya adalah orang yang pemimpin yang sangat baik ya. Kemudian kita melihat, saya bacakan dari ayat 30 ya, dari ayat 30 next ya. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa ini, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa itu telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat lamas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Jadi Musa meminta namanya dihapuskan dari dalam kitab. Mungkin yang dimaksudkan adalah kitab kehidupan. Maksudnya berarti daftar orang hidup. Berarti Musa mengatakan namanya biarlah dihapuskan dari sana. Maksudnya biarlah Tuhan sekalian membunuh dia kalau memang Tuhan tidak mau mengampuni umatnya. Ya, Mazmur 69 ayat 29 misalnya. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Ya, jadi Musa meminta namanya dihapuskan, tapi Tuhan tidak setuju. Jawab Tuhan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa di ayat 33, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasan itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Ya, jadi Tuhan hanya akan menghapuskan nama mereka yang berdosa dan Tuhan akan membalaskan perbuatan pada hari pembalasannya. Berarti walaupun 3.000 orang sudah dibunuh, Tuhan belum reda murkanya. Karena itu para ahli mengatakan di dalam Bilangan 25 peristiwa Baal Peor, ya itu adalah catatan terakhir mengenai generasi pertama di mana mereka kemudian menyembah Baal Peor yang mati jauh lebih banyak, yaitu 24.000. Ya, jadi itu digambarkan ketika benar-benar Tuhan kemudian membalaskan. Dan kalau kita melihat dengan Baal Peor, banyak kemiripan dengan lembu emas ya, sama-sama penyembahan berhala. Sama-sama kemudian ada yang membela Tuhan. Di sini adalah Lewi, nanti ya itu adalah Pinehas. Kemudian sama-sama tanda kutip Tuhan mengadakan perjanjian, di sini akhirnya Lewi yang melayani Tuhan. Tuhan kemudian dengan mengadakan perjanjian keimaman dengan Pinehas ya, dan sama-sama setelah itu murka Allah reda. Jadi kelihatannya Tuhan nanti melakukan pembalasan pada peristiwa Baal Peor. Next. Tetap di sini kita melihat ya, Tuhan belum reda. Karena itu belum reda murkanya, karena itu di pasal 33 kita melihat masalah penyertaan Tuhan. Tuhan mengancam tidak akan menyertai umatnya. Nah di sini kita melihat pasal 33 ini saudara ya, pentingnya penyertaan Tuhan. 33 dari ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sejauh ini kan kelihatannya mungkin kita akan berpikir positif saudara ya. Tuhan berkata Tuhan akan mengirimkan malaikatnya, bukan hantu loh ya, bukan setan, tapi malaikat. Dan mereka akan menang dan masuk tanah perjanjian seperti yang Tuhan janjikan. Tapi kalau saya lanjutkan ayat 3, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan, dan mereka pun berkabung. Berarti saudara ingat ya, dalam apapun sebenarnya ya, ketika Tuhan menyatakan sesuatu kepada hambanya atau memanggil hambanya, apapun alasan hambanya, khawatir seperti Yeremia mengatakan dia masih muda ya, ataupun Musa yang menolak, maka Tuhan cuma selalu menjanjikan satu, bukankah aku menyertai engkau. Tuhan Yesus pun melakukan yang sama. Karena itu di dalam amanat agung Tuhan Yesus juga cuma menjanjikan, bukan ya, bahwa dia akan menyertai. Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman.
Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu yang paling penting, karena itu kita melihat Tuhan mengancam tidak akan menyertai. Ya, karena itu penyertaan Tuhan, saudara ingat ya, lebih penting dari kesuksesan. Tapi Musa tidak habis akal. Ayat 7, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamanya kemah pertemuan. Jadi kan Tuhan murka nih, tidak mau bersama-sama dengan umatnya. Jadi di luar perkemahan mereka, maka kemudian Musa mendirikan apa yang disebut kemah pertemuan. Tapi ini bukan kemah suci ya saudara, walaupun nanti kemah suci juga bisa disebut kemah pertemuan. Jadi Musa memberi nama kemah pertemuan. Ya, dan kemudian setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke kemah itu, turunlah tiang awan dan berhentilah di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Nah, ini yang kemudian digambarkan setelah keluar muka Musa akan bersinar, saudara ya. Jadi Musa mendirikan kemah di luar perkemahan supaya bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, di sini juga membuat kita mengerti kenapa Tuhan berkata di dalam Bilangan 12 ya, ketika Miriam dan Harun kemudian komplain kenapa kayaknya Tuhan memakai Musa dengan luar biasa. Tuhan berkata betapa spesialnya Musa. Kan itu saya bacakan Bilangan 12 dari ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi Tuhan biasanya berbicara kepada nabi melalui penglihatan dan mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Maksudnya bukan melalui penglihatan dan bukan melalui mimpi. Tentu saja bukan benar-benar melihat wajah Tuhan ya. Tidak ada orang yang bisa melihat wajah Tuhan. Bahkan ketika Tuhan menampakkan diri, Musa kan cuma melihat punggungnya. Tapi intinya Tuhan itu berbicara kepada Musa bukan melalui penglihatan dan mimpi, tetapi secara langsung. Next, nah Musa mengerti sekali ya bahwa sebenarnya bukannya Tuhan tidak mau menyertai, tetapi dia lagi marah. Kan itu Musa bersikeras tidak akan maju jika Tuhan tidak menyertai, dan akhirnya Tuhan berkata akan tetap menyertai. Musa berkata misalnya, ayat 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Ya, nah saudara, analogi ini mirip dengan ya kalau kita berbicara tentang seorang ibu ya, biasanya kalau anaknya masih kecil nih, kalau anaknya bandel, si ibu kadang-kadang bisa mengatakan sudah jauh dari mama, mama tidak mau kamu dekat-dekat. Biasanya apa yang dilakukan si anak, benar-benar menjauhi mamanya atau bahkan datang memeluk mamanya. Kan datang memeluk mamanya, dan tentu saja mamanya mengharapkan itu ya. Saya rasa mamanya bingung tuh kalau si anak itu benar-benar pergi. Nah Tuhan itu sama, sudah aku tidak mau memimpin kamu, tapi sebenarnya Tuhan mau kita datang memeluk dia, kita bersikeras seperti Musa tidak mau pergi kalau Tuhan tidak menyertai. Karena itu kita bisa bayangkan Tuhan pasti senang sekali. Karena itu kenapa Tuhan akhirnya mengatakan bahwa dia akan menyertai. 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, jika hal yang telah kau katakan ini juga hal yang telah kau katakan itu akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Musa juga kemudian meminta supaya Tuhan menunjukkan kemuliaannya yang nanti juga Tuhan lakukan di dalam pasal 34. Ya. Next kita kemudian melihat 34 pembaruan perjanjian. Saudara, 2 loh batu dihancurkan berarti perjanjian batal. Dengan pembaruan perjanjian berarti 2 loh batu itu harus kembali dibuat. Jadi kita melihat 34 ayat 1 sampai 3.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Ya, jadi Musa mempersiapkan 2 loh batu dan naik ke gunung sendirian. Nah, saudara, dalam hal ini ya, sering sekali diperdebatkan. Nah, sebenarnya loh batu yang kedua Musa yang menuliskan apa Tuhan yang menuliskan? Karena kalau kita melihat ya, apa yang dikatakan di ayat 28, dan Musa ada bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Seakan-akan Musa yang menuliskan. Nah, di dalam terjemahan baru ianya sudah huruf besar, tapi itu adalah permulaan kalimat ya. Permulaan kalimat tentu saja ia huruf besar. Kan itu tidak jelas siapa yang menuliskan. Ingat prinsipnya ya, Alkitab menafsirkan Alkitab, bagian yang lebih jelas menafsirkan bagian yang lebih kurang jelas. 34 ayat 1 tadi, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu. Karena itu harusnya kita melihat loh yang baru juga ditulis oleh Allah sendiri. Ya. Nah, kemudian Tuhan menyatakan dirinya. Nah, saudara, ya, pasal 34 ayat 6 dan 7 adalah 2 ayat yang sangat penting, karena sambil Tuhan menampakkan diri kepada Musa, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai respon kepada permintaan Musa. Yaitu Musa meminta Tuhan mengenalkan dirinya, 33 ayat 13 ya. 33 ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadamu sehingga aku mengenal engkau. Dan meminta Tuhan menampakkan diri, menampakkan kemuliaannya di ayat 18 ya, di ayat 18 tadi 33 ayat 18. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Jadi sekarang Tuhan berespon, Tuhan memperlihatkan dirinya walaupun kan cuman punggung Tuhan, dan sambil Tuhan lewat, Tuhan menunjukkan siapa dia. Ya, jadi saudara, kalau kita mau mengenal karakter Tuhan, ini adalah 2 ayat yang sangat penting, karena itu 2 ayat ini sering dikutip oleh penulis Alkitab yang lain, walaupun sering sekali cuman sebagian dari ayat-ayat ini. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Saya bacakan ya, Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Sejauh ini yang kita suka. Tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara, jadi bukan hanya Allah yang panjang sabar dan penuh anugerah, tapi Allah yang tidak akan membebaskan orang yang bersalah. Ya, akan membalaskan kesalahan orang tua kepada keturunannya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Kenapa keturunan ketiga dan keempat? Karena itu adalah di mana seseorang bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri ya. Manusia hidup itu paling bisa melihat sampai keturunan yang keempat. Karena itu masih kan ada anak, cucu, keturunan keempat, cicit. Kita bahkan tidak punya bahasa untuk keturunan kelima. Betul enggak? Ya, karena nggak ada. Orang itu nggak ngelihat sampai keturunan kelima. Kalaupun ada, is a very special case. Ya. Next. Dan kemudian Tuhan mengadakan perjanjian dengan umat, memperbarui ya. Jadi 34 ayat 10 dan 11. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu, ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib seperti yang belum pernah diadakan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Dan kemudian diberikan larangan yang harus ditaati, yaitu disuruh jangan mengadakan perjanjian dengan penduduk itu.
ya. Kemudian mereka harus menghancurkan tugu-tugu berhala dan sebagainya, dan kemudian perintah yang harus ditaati termasuk perayaan-perayaan yang harus mereka lakukan. Next. Kemudian tadi Musa bersama Tuhan 40 hari dan ia Tuhan menuliskan segala perkataan perjanjian yakni ke-10 firman, ya. Jadi kembali 34 ayat 1 juga ternyata Ulangan 9 ayat 10 mengatakan seperti ini. Ya, saya bacakan Ulangan 9 ayat 10. Ulangan 9 ayat 10. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis dari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu, ya, sehingga kita melihat itu yang terjadi. Kemudian kita melihat balik lagi ke pasal 34 dari ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara kepada Tuhan. Ya, dan itu yang digambarkan juga di dalam 2 Korintus, ya. Oke, next. Akhirnya kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu pembangunan kemah suci. Setelah pembaruan perjanjian baru, kemah suci itu dibangun, diawali dengan peringatan hari Sabat, ya, karena tentu saja untuk ibadah mereka perlu merayakan juga Sabat 35. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaat Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Kemudian ditekankan lagi persembahan khusus, ya. Ayat 5, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang-barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga, kain, dan sebagainya. Dan ditekankan semua orang terlibat. Ya, ayat 20, lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya membawa persembahan khusus kepada Tuhan. Kemudian pengangkatan Bezaleel dan Aholiab, kita tadi sudah dikatakan mereka kemudian diberikan roh Allah supaya dapat mengerjakan, ya, kemah suci dengan segala perkakasnya. Dan kemudian kita melihat ternyata persembahan yang diberikan umat itu begitu berlimpah. Persembahan yang berlimpah, ya, sehingga kalau kita melihat ayat 3, mereka menerima daripada Musa seluruh persembahan khusus yang telah dibawa oleh orang Israel untuk melaksanakan pekerjaan mendirikan tempat kudus. Tetapi orang Israel itu masih terus membawa pemberian sukarela kepada Musa tiap-tiap pagi, dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukan. Dan berkatalah Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada orang laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Saudara lihat nggak? Persembahan yang berlimpah sampai Musa mengatakan stop. Tidak usah lagi memberikan persembahan khusus karena sudah cukup. Kemudian pembangunan tidak usah kita baca, ya. Jadi pembangunan, kemudian pembuatan pakaian imam. Nah, akhirnya kita melihat pekerjaan telah selesai dan diinspeksi Musa. Jadi kita melihat pasal 39 dari ayat 32 sampai 43, ya. Saudara bisa baca sendiri. Dan kemudian yang sangat penting adalah ayat 42 dan 43. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya, lalu Musa memberkati mereka. Next, kemudian kita melihat bagian terakhir, kemah suci didirikan.
Dan tentu saja kemudian ayat 34 sampai 38 adalah bagian yang paling penting ya. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Berbicara tentang awan kemuliaan Tuhan yang biasa kita sebut Shekinah. Shekinah itu dari kata syakan yang berarti diam. Jadi menggambarkan Allah diam. Benar-benar karena itu disebut rumah Allah. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tiap tempat mereka berkemah. Tapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari itu ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Nah, saudara, tiang awan api itu satu ya. Jadi bukannya pagi tiang awan, malam tiang api seperti ada shift begitu, tidak. Tiang awan api cuman memang paginya kelihatan awan dan malamnya api. Dan saudara, ini sangat tepat untuk kehidupan di padang gurun ya. Kita tahu padang gurun pagi sangat, siang sangat terik. Karena itu awan kemuliaan Tuhan bisa menudungi mereka sehingga mereka tiang awan maksud saya sehingga mereka kemudian tidak kepanasan. Malam padang gurun sangat dingin, api Tuhan tentu saja akan menghangatkan mereka. Ya, dan kita bisa melihat betapa Tuhan benar-benar menuntun mereka. Jadi setiap pagi mereka akan melihat awan itu tetap atau naik. Kalau naik berarti hari itu mereka harus membongkar kemah dan berangkat. Ya, sehingga kita melihat benar-benar mereka dituntun. Nah, saudara, di dalam 1 Raja-Raja 8 ketika pentahbisan bait Allah sama ya, ada awan kemuliaan tersebut. Tapi saudara, sebagai bagian terakhir saya mau mengingatkan ya, saudara, bait Allah, bait itu adalah bahasa Ibrani untuk rumah. Rumah Allah itu cuma satu, yaitu bait Allah yang tadi kita sudah katakan, kemah suci itu klimaksnya adalah inkarnasi Kristus. Karena itu kenapa bait Allah sudah tidak dibutuhkan lagi dengan kedatangan Kristus. Nah, gedung gereja bukan rumah Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang saya rasa kita orang Kristen sering salah. Alkitab selalu membahasakan sinagoga itu rumah ibadat, rumah ibadah, bukan rumah Allah. Jadi kita tidak seharusnya menyebut gedung gereja karena kan gedung gereja sebenarnya meneladani sinagoga ya. Dan itu adalah rumah ibadah. Saya berikan contoh misalnya Lukas 4 karena setiap hari Sabat seperti orang Yahudi lainnya Yesus pergi ke rumah ibadah. Lukas 4 ayat 16 misalnya, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Jadi orang Yahudi setiap Sabat pergi ke rumah ibadat. Ke rumah Allah itu setahun hanya perlu 4 kali ada dalam 4 perayaan. Perayaan Paskah, perayaan 7 Minggu, perayaan Pondok Daun dan tentu saja yang paling penting Hari Raya Pendamaian. Jadi kita salah kalau mengatakan gedung gereja itu rumah Allah, saudara ya. Rumah Allah itu bait Allah adalah tempat Allah tinggal. Allah tidak tinggal di gedung gereja, Allah hanya hadir ketika kita gereja sebagai umatnya berkumpul ya. Dan kemah suci itu sangat spesial, tapi tentu saja bukankah Allah bertahta di surga? Karena itu kalau kita melihat 1 Raja-Raja 8 Salomo mengatakan seperti ini ya, 1 Raja-Raja 8 ayat 13, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Tapi Salomo kemudian mengatakan di ayat 27, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ayat 30. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarkannya di tempat kediamanmu di surga. Dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuninya. Nah, saudara, kita melihat keluaran itu mereka keluar diselamatkan dari memberikan hukum dan berakhir dengan ibadah, mau menunjukkan kita satu konsep yang sangat penting, kita ditebus untuk supaya kita beribadah kepada Tuhan. Oke, kita selesai keluaran, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ya. Terima kasih Bu Ina buat pemaparan kebenaran firman Tuhan ya. Teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam
sesi tanya jawab. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan bisa japri ke aku atau ke pengurus GCLC. Nah, kalau ada yang mau open mic, silakan juga untuk sampaikan pertanyaan langsung pada Bu Ina. Bu Ina, ini kemarin ada pertanyaan yang belum terjawab Bu di sesi sebelumnya, mungkin bisa dibantu jawab dulu ya Bu ya. Bu, ada pertanyaan kemarin yang belum dijawab Bu. Bu, bagaimana orang yang hidup di zaman Perjanjian Lama diselamatkan? Gimana ya Bu Ina? Mereka tentu saja juga diselamatkan oleh Kristus, tapi karena Kristus belum datang, karena itu mereka harus memberikan persembahan korban supaya dosa mereka bisa diampuni. Tetapi sebenarnya Ibrani sendiri mengatakan, ya coba kita lihat Ibrani 10 ayat 1 dan 4. Ibrani sendiri mengatakan Taurat itu saudara tidak diberikan untuk bisa dapat menyelamatkan umat. Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Kan itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi Taurat itu hanya terdapat bayangan dari keselamatan yang akan datang. Ya, terjemahan yang baru memang tidak memakai kata keselamatan tetapi hal-hal baik. Dan ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi ketika orang PL mempersembahkan darah binatang, kenapa dosa mereka diampuni? Nah, karena darah binatang itu menuju pada darah Kristus. Jadi mereka tetap diampuni karena Kristus. Ya, tetap diampuni karena Kristus ya Bu Ina ya. Ya. Oke, thank you Wina, terjawab juga untuk pertanyaan yang sudah tanyakan. Oke Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan ya Bu ya, ini. Oke, Bu, pada zaman Perjanjian Lama, imam itu kan pakai jubah khusus ya Bu. Apakah semua yang bertugas di Bait Suci memiliki pakaian khusus masing-masing? Dan mengapa waktu itu harus dibuat seperti itu? Gimana Bu Ina? Mungkin tidak ya, karena kan imam banyak sekali dan sedangkan mereka jadi bergilir, kecuali imam besar cuma satu ya, tapi yang lain kemungkinan sekali juga, tapi memang tidak secara khusus dikatakan ya. Saya pikir ya ketika mereka bertugas kemudian memakai baju imam, karena baju imam itu hanya dipakai kalau mereka bertugas. Oke, berarti kalau kelanjutannya kayak gini Bu, apakah itu masih berlaku sampai saat ini ya Bu, pakaian jubah khusus itu? Kelihatannya sudah enggak, karena kan sekarang sudah tidak ada bait Allah, jadi segala ritual, segala itu pun juga sudah tidak ada. Imam kan bertugas di bait Allah. Bait Allah sudah kagak ada sekarang, ya. Jadi kelihatannya sekarang sudah tidak. Oke, kelihatan sudah tidak ya Bu ya. Tuh. Karena di sini justifikasinya, karena saya melihat di gereja ada yang pakai jubah khusus, tapi ada juga yang tidak. Contohnya pendeta yang bertugas dalam ibadah. Seberapa penting jubah itu harus dipakai sampai ke ibadah masa kini Bu? Saya rasa tidak, itu lagi pula itu bukan jubah imam toh, itu kan lebih ke arah jubah pendeta seperti itu, mungkin cuman lebih ke arah mau menunjukkan kali ya, tapi saya rasa tidak menjadi masalah ya kalau tidak memakai jubah khusus, karena memang di PB kan tidak dikatakan ya kalau kemudian mereka yang berkhotbah kemudian harus memakai jubah khusus, tapi saya rasa ya tidak ada salahnya juga, karena kan itu mau menunjukkan mungkin keseriusan atau supaya orang juga tahu kalau dia adalah yang akan berkhotbah ya. Jadi menurut saya ya tidak menjadi masalah pakai atau tidak. Jadi tidak masalah ya Bu kalau dia pakai jubah majelis atau pendeta ya Bu ya. Itu membedakan bagaimana dia adalah bertugas sebagai pendeta atau majelis. Ya, thank you Bu. Bu ada pertanyaan lanjutan. Ada pertanyaan yang lain Bu. Ini terkait dengan tadi kan ruang kudus dan rumah kudus, ada tabernakel yang tadi Ibu juga paparkan di gambar. Apakah Allah menghendaki adanya seperti ruang-ruang itu ya Bu dalam Perjanjian Lama? Itu kan memang yang Tuhan perintahkan. Semuanya itu secara terperinci Tuhan perintahkan. Tentu saja Allah menghendaki. Oke. Jawab ya. Oke, thank you Bu Ina. Bu, lanjutan Bu, apakah maksudnya orang Israel pakai anting-anting dari Keluaran 32 ayat 2? Padahal sekarang anting itu identiknya untuk perempuan dan kalau laki-laki pakai anting itu dianggap aneh. Apa arti budaya mereka saat itu, Bu? Iya, jadi kayak itu berkaitan dengan mungkin orang-orang tertentu atau ibadah tertentu. Karena itu yang laki-laki pakai anting. Kelihatannya itu cukup semarak ya. Kan itu mereka bisa sampai mengumpulkan anting sampai akhirnya bisa membuat lembu emas. Jadi ini kelihatannya untuk ibadah tertentu kayaknya ya. Jadi itu adalah sesuatu yang cukup umum tuh bagi orang kuno kemudian memakai anting. Ya.
Oke, thank you Bu. Berarti memang anting waktu zaman itu memang tidak dilarang ya Bu buat Iya, laki-laki iya, juga ya Bu ya. iya. Oke. Oke, thank you Bu Ina buat pemaparannya. Thank you. Oke, kita lanjut Bu. Bu, bukannya waktu Musa memecahkan dua loh batu itu fatal ya Bu? Karena saya baru tahu Ibu bilang bahwa perjanjian Tuhan dengan Israel itu batal ketika Musa Hmm, memecahkan dua loh hmm, batu itu. Tapi kenapa Tuhan tidak marah kepada Musa? Dan hmm. bukan itu yang menyebabkan Musa ditolak Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Yang pernah saya dengar, karena kejadian di masa dan Meribah Musa ditolak masuk tanah Hmm. Kanaan. Gimana Bu? Betul, itu berarti Musa itu mewakili murka Tuhan. Jadi Musa itu murka dengan murka Tuhan. Karena itu adalah murka yang baik dan kelihatannya memang Tuhan tidak marah ya. Buktinya Tuhan berikan lagi 2 loh. Berarti Musa sekarang memahami arti Tuhan. Tadi dia berdoa syafaat yang pertama kan karena dia belum melihat Israel tuh. Jadi Tuhan murka tapi sekarang begitu dia melihat dia juga bisa mengerti murka Tuhan ya, dan kemudian jadi kita mungkin melihat bahwa dia murka dengan murka Tuhan. Karena itu Tuhan tidak marah kepada Musa. Walaupun sebenarnya artinya sangat jelas ya bahwa perjanjian itu batal. Thank you Bu. Kalau di masa ada Meribah, mungkin kenapa ya Bu akhirnya ditolak Bu? Kalau boleh di Nah, kalau refresh itu Bu. adalah kan ketika misalnya kan suatu waktu pernah mereka tidak ada air, Tuhan pernah menyuruh Musa untuk memukul batu karang dan batu karang mengeluarkan air. Tapi sekali ini Tuhan cuma menyuruh mereka berseru, berbicara, dan Musa kemudian memukul 2 kali. Jadi peristiwa itu yang kemudian membuat Tuhan mengatakan Musa tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan Allah di depan jemaat, dan peristiwa itu yang membuat Musa dan Harun tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Oke, berarti memang karena inisiatifnya Musa juga ya Bu ya? Kalau dilihat ya Bu. Ya, maksudnya dia tidak taat kepada Tuhan, Tuhan berbicara, dan sebenarnya Tuhan tidak murka kepada umat, dia memakai kata-kata keras, dia menyebut umat orang-orang durhaka, ya. Jadi memang Allah tidak marah, dia marah, Allah suruh berbicara, dia pukul batu itu 2 kali. Nah, Paulus mengatakan batu karang itu adalah Kristus, jadi tidak boleh dipukul dulu, memang dipukul sekali. Tapi sudah tahu dipukul sekali, tidak boleh lagi dipukul, dan sekali ini Musa langsung pukul 2 kali lagi. Oke, berarti memang itu memang yang membuat Allah itu jadi marah ya Bu pada Musa ya Bu. Oke. Thank you Bu Ina. Bu, ada pertanyaan lanjut Bu. Bu, kalau begitu mengapa orang Kristen bersusah-susah mendirikan rumah ibadah atau gereja Bu? Kalau memang bukan tempat satu-satunya Allah berkenan hadir. Loh, kan rumah ibadah, kan di PL juga. Kalau enggak kita gimana beribadah dong? Kan untuk beribadah, ya. Memang bukan rumah Allah, tapi supaya kita bisa berkumpul untuk beribadah. Kita kan disuruh berkumpul untuk beribadah, dan memang orang Yahudi kan ada rumah-rumah ibadah di setiap lokal begitu ya. Malahan orang Yahudi kalau sudah ada 10 orang dewasa bisa membangun sebuah sinagoge. Ya, karena kan supaya kemudian untuk tempat lokal. Sebenarnya seperti masjid begitu loh. Di mana-mana ada masjid supaya kemudian umat bisa beribadah kan. Ya memang karena itu jadi bagian yang penting ya Bu untuk kita bisa beribadah. Dong, betul. Oke, thank you Bu Ina. Oke. Kita lanjut ya Bu. Bu, kemah suci itu kan Tuhan yang memerintahkannya untuk membuatnya. Lalu Musa membuat persis seperti yang Tuhan perintahkan. Tapi akhirnya kita tahu sekarang bahwa kemah suci tidak ada lagi. Mengapa Tuhan tidak menyayangkan sesuatu yang sudah diperintahkan ya Bu? Karena seperti saya katakan, itu adalah bayang-bayang yang menunjuk pada inkarnasi. Jadi kemah suci itu menunjukkan Allah benar-benar diam di tengah-tengah umatnya. Tinggal bersama umatnya. Nah, sekarang klimaksnya adalah Allah anak berinkarnasi ya, dan tinggal bersama umatnya kan. Karena itu Yohanes kemudian bisa mengatakan seperti ini. Coba kita lihat Yohanes 1 ya, tadi firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita ya. Seperti saya katakan, harafiahnya adalah berkemah di antara kita. Tetapi memang sayangnya juga kita melihat ya, ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Jadi kalau klimaksnya sudah datang, bayang-bayangnya tidak diperlukan lagi. Betul enggak? Dan klimaksnya adalah Allah benar-benar diam di antara umatnya, dan Allah anak sendiri yang datang berinkarnasi menjadi manusia. Ya, karena memang ini bukan inkarnasi ya Bu ya. Ya. Oke, thank you Bu Ina. Lanjut ya Bu. Bu, mengapa imam harus laki-laki ya Bu? Kalau menurut Ibu bagaimana dengan pendeta perempuan yang tidak diakui oleh teologi reform? Apakah diperbolehkan pendeta perempuan menurut
menurut menurut Bu Ina? Nah, saya setuju sebenarnya perempuan tidak seharusnya menjadi pendeta. Kenapa laki-laki? Karena kan memang Tuhan mau pemimpin itu laki-laki, kepala keluarga adalah laki-laki, ya. Penatua itu tidak pernah muncul di dalam bentuk feminin. Semua penatua adalah laki-laki. Dan sekarang kan seharusnya yang memerintah gereja adalah penatua pengajar, yaitu para hamba Tuhan, dan penatua yang memerintah, ya. Karena itu harusnya pendeta, bahkan menurut saya penatua seharusnya laki-laki karena mereka yang berkuasa memerintah gereja. Dan memang Tuhan memberikan peran kepada laki-laki untuk memimpin. Bukan berarti kalau perempuan itu kelas 2, tidak, ya. Perempuan itu dikatakan sebagai penolong. Saudara, untuk bisa penolong itu berarti punya kemampuan, ya. Bahkan kata penolong itu banyak dipakai untuk Allah. Tapi hanya mau menyatakan ada peran yang berbeda yang Tuhan berikan, ya. Sehingga kalau saya sih setuju bahwa pendeta seharusnya perempuan seharusnya jangan menjadi pendeta. Kalau memang lanjutan dari itu, Bu, berarti kalau memang laki-laki memang yang jadi pendeta, berarti zaman itu perempuan tugasnya dalam hal apa, Bu, untuk dalam peribadatan? Dalam hal ini beribadah, nah diaken diperdebatkan, ya harusnya ada diaken perempuan tuh. Karena itu kenapa juga Paulus berbicara tentang penatua, kemudian diaken dan LAI menerjemahkan istri diaken, tapi tidak masuk akal. Penatua saja istrinya tidak diatur, kenapa diaken istrinya diatur? Sehingga saya lebih setuju yang diterjemahkan istri diaken adalah diaken perempuan. Ya, jadi harusnya diaken boleh perempuan karena diaken itu bukan soal memerintah. Diaken adalah pelayanan meja, maksudnya untuk menolong saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan di dalam gereja. Ya enggak? Ya, jadi bukan soal memerintah. Jadi bisa menjadi diaken dan tentu saja di dalam gereja ya banyak hal yang bisa dilakukan kan. Perempuan juga tentu saja boleh mengajar anak-anak, boleh mengajar perempuan misalnya, ya. Tetapi ya otoritasnya adalah pada laki-laki. Thank you, Bu, buat insight-nya. Kita lanjut ya, Bu. Di masa itu sampai sejauh mana orang-orang selain imam bisa masuk ke dalam wilayah kemah suci? Apakah hanya sampai di tanduk mesbah? Dan dalam ritual apa saja? Apa makna di balik pembatasan akses tersebut, Bu? Iya, hanya sampai pelataran ya, dan mesbah korban bakaran itu ada di sana. Jadi ada 3 level. Imam besar itu bisa masuk ruang Maha Kudus, tapi itu hanya sehari dalam setahun, hari raya pendamaian. Imam yang biasa hanya bisa masuk sampai ruang kudus, dan jemaat hanya sampai pelataran. Dan mungkin itu mau menggambarkan ada memang tugas dan peran yang berbeda-beda bahkan di dalam ibadah ya. Sekarang pun juga bisa ada hamba Tuhan, ada majelis, ada jemaat misalnya ya. Jadi dalam hal itu ya mau menggambarkan ada tugas yang berbeda-beda yang Tuhan mau dilakukan ya oleh umatnya. Thank you, Bu Ina, buat insight-nya. Kita lanjut ya, Bu. Ada pertanyaan juga, Bu. Jadi sekarang tidak perlu ya, Bu, untuk menerapkan prinsip-prinsip dan simbol bait Allah di gereja masa kini. Sejauh mana kita menerapkannya pada gereja masa kini, Bu? Bagaimana jika gereja menciptakan simbol karena Tuhan sendiri menciptakannya seperti tanduk yang melambangkan umat berpegang pada kekuatan Allah. Saya melihat Protestan cenderung minim menggunakan simbol. Gimana, Bu? Sedangkan Katolik banyak. Ya, simbol-simbol sebenarnya tidak menjadi masalah ya kalau kita mau pakai ya. Itu sebenarnya tidak menjadi masalah asal kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menggenapi sebenarnya ya apa yang sudah merupakan hukum ibadah di dalam Perjanjian Lama. Memakai simbol saya rasa tidak menjadi sesuatu masalah selama itu memang simbol yang dinyatakan dalam Alkitab ya. Oke. Ya, thank you, Bu Ina. Tapi kenapa Katolik simbolnya banyak ya, Bu? Dibandingkan Protestan, Bu? Kadang-kadang saya pikir ya Protestan itu sejak reformasi kan memang kayaknya rada alergi terhadap Katolik ya, sehingga mungkin semua yang dilakukan Katolik dicoba untuk tidak dilakukan ya, sehingga akhirnya yang sebenarnya tidak benar dan yang benar sekalian mungkin tidak dilakukan. Kalau menurut saya sih ya. Biasanya kan pendulum suka ya ekstrim, jadi kan memang lawannya adalah Katolik kayaknya, jadi apapun yang dilakukan Katolik itu kemudian Protestan tidak lakukan, hampir semuanya ya. Oke, thank you Bu Ina. Bu, tadi ada kelanjutan dari
penatua yang memang ibu menyarankan atau bilangnya laki-laki. Tapi ibu Tuhan kan menciptakan pria dan wanita sederajat, Bu. Gimana, Memang Bu? sederajat, tapi peran yang berbeda. Sama seperti Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, itu kan kita katakan sama, sepenuhnya Allah. Tapi kan mempunyai peran dan otoritas berbeda. Otoritas tertinggi adalah Allah Bapa, yang kedua Allah Anak, dan yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Tapi kan kita tidak mengatakan bahwa Allah Anak itu adalah Allah tingkat 2 gitu loh, kelas 2. Kan tidak. Sama, sederajat, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi kan mempunyai peran yang berbeda. Yesus selalu berkata, aku hanya melakukan apa yang diperintahkan Bapakku. Bapa tidak pernah mengatakan dia melakukan apa yang diperintahkan anaknya. Jadi peran yang Tuhan berikan berbeda bukan berarti tidak sederajat, tidak, sama-sama diciptakan dalam gambar Allah. Cuman Tuhan memberikan peran yang berbeda. Sederajat tapi perannya berbeda ya, Bu ya. Betul. Sama seperti masa kita jemaat dengan pendeta manusia yang tidak sederajat, kan tidak. Cuman kan memang diberikan peran yang berbeda ya. Oke, Bu. Peran itu yang memang mencerminkan bahwa ada ya kesederajatan juga ya, Bu ya. Dalam menjalankan perannya di pelayanan di gereja juga. Oke, thank you Bu Ina. Insight-nya. Ada pertanyaan lanjut Bu. Pada Keluaran 40 Israel berhenti dan berangkat ditentukan oleh tiang awan api. Apakah di pasal 13 juga berlaku hal yang sama, berhenti dan berangkat sebentar. Oke, mana pertanyaan? Sebentar ya Bu Ina, pertanyaannya. Oke. Berhenti dan berangkat ditentukan oleh tiang awan api. Dan kitab Keluaran ini deret waktu teratur pada setiap pasalnya, Bu. Nah, harusnya memang tiang awan api menuntun, tapi kan tidak ada kemah suci yang dimana kelihatan bahwa nanti benar-benar menaungi kemah suci ya. Tapi ya memang menunjukkan kalau tiang awan api menyertai mereka. Tapi kan memang tidak ada kemah suci di mana benar-benar awan itu sudah menetap. Thank you Bina buat insight-nya. Oke Bu, kalau memang seperti itu ada lanjutan Bu. Ada pertanyaan lanjut. Berdasarkan doa Musa untuk memohon Tuhan menyesal memberikan malapetaka, bisakah kita berdoa yang sama dalam konteks berdoa bagi orang yang bukan umat pilihan supaya mereka menjadi umat pilihan Bu? Kita seharusnya memang berdoa dong untuk mereka ya. Saya rasa iya, dan kita mau berdoa dengan memberi alasan juga jelas boleh, tidak menjadi masalah ya. Jadi dan bahkan mungkin ada baiknya kita kalau berdoa dengan memberikan alasan. Tentu saja kita seharusnya berdoa untuk orang-orang kita kasihi supaya mereka bertobat. Tentu saja kita tidak tahu siapa orang pilihan, dan kalau dia bukan orang pilihan memang doa kita bagaimanapun juga dia tidak akan bertobat. Tapi kan kita tidak tahu. Jadi ya kita tentu saja berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi ya, atau orang-orang lain yang kita injili supaya kemudian mereka bertobat. Ya, ini pertanyaan lanjutan Bu. Tapi kenapa akhirnya Israel menjadi umat pilihannya Allah ya Bu? Itu semata-mata karena Allah memilih. Ya, jadi sama seperti Allah memilih individu. Semata-mata belas kasihan Allah dan anugerah Allah. Tidak ada apa-apanya karena Israel. Karena itu Ulangan 7 ayat 7 Tuhan berkata, aku memilih kamu bukan karena kamu bangsa yang besar ya, tapi karena kamu malahan yang paling kecil ya. Jadi Ulangan 7 ayat 7 Tuhan berkata, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya. Jadi pilihannya, alasannya cuma Tuhan. Ya, dia mau berbelas kasihan kepada siapa dia mau berbelas kasihan. Karena itu artinya otoritas dari Tuhan sendiri ya Bu. Betul. Untuk memutuskan janji pilihannya. Oke, thank you Bu Ina. Lanjut ya Bu. Bu, ada pertanyaan, Mbak Suci kan sudah tidak ada lagi, apakah suku Lewi ada saat ini? Jika masih ada, apakah mereka masih jadi imam untuk melayani Tuhan? Nah, orang Yahudi sekarang sebenarnya kebanyakan sekuler ya, tapi ada yang imam, walaupun sekarang yang mereka lakukan ya sudah tidak ada bait Allah sehingga tidak mungkin mempersembahkan korban. Cuman di sinagoge biasanya hanya kalau ada keturunan imam kemudian mereka memberkati umat Allah. Ya, jadi kalau tidak ada imam ya tidak ada keturunan imam tidak memberkati. Jadi kelihatannya orang Yahudi masih menelusuri mengenai imam. Tentu saja orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus ya.
Oke, Bu. Berarti apakah agama Kristen Ortodoks identik dengan suku Lewi ya, Bu? Hah? Enggak dong. Kenapa jadi Hmm. agama Kristen Ortodoks identik dengan suku Lewi? Orang umat Tuhan itu jarang sekali yang percaya. Orang Israel jarang sekali yang percaya kepada Yesus. Oke, thank you Bu Ina. Kita lanjut ya Bu, sebentar. Oke, Bu ada pertanyaan. Apakah Alkitabiah dikatakan gereja sebagai orang yang berdosa yang sudah ditebus bisa disebut Israel rohani? Kaum dispensasionalis menolak hal ini. Gimana ya Bu? Alkitab yang mengatakan kita adalah Israel baru, kalau nggak salah Israel rohani juga, karena kita keturunan Abraham secara rohani. No problem, kita memang harusnya bisa disebut Israel rohani ya. Dispensasi memang memisahkan antara umat Tuhan itu, seakan-akan umat Tuhan itu ada dua, Israel dan kita yang non Israel. Tapi kalau menurut saya Alkitab menggambarkan umat Tuhan itu cuma satu. Jadi dari Israel, dari PL itu terus digabungkan dengan kita orang-orang percaya, umat Tuhan itu cuma satu. Karena itu semuanya tergabung. Ketika di dalam iman rasuli kita mengatakan gereja yang kudus dan am artinya satu, maksudnya termasuk orang-orang PL yang percaya ya. Oke, thank you Bu. Ibu, ini ada pertanyaan terkait persembahan yang kudus tadi, Bu. Apakah persembahan itu harus ada pengaturannya seperti emas, lembu, tembaga seperti itu, Bu? Loh, itu kan karena mereka mau membangun kemah suci. Jadi itu adalah bahan-bahan untuk kemah suci. Karena itu emas, tembaga, kain lenan, apa kan? Kan itu untuk pembangunan. Jadi ini persembahan khusus untuk membangun kemah suci. Tentu saja sudah tidak berlaku sekarang ya. Itu khusus karena mereka mau membangun kemah suci. Oke, berarti hanya untuk membangun kemah suci, karena itu jelas ya Bu ya, tujuannya untuk membangun kemah suci. Oke, thank you Bu Ina. Bu, kita lanjut Bu. Bagaimana dengan beberapa aliran Kristen yang membuat imitasi tabut perjanjian di gereja? Sebenarnya apakah ada makna terkait tabut perjanjian dalam dunia masa kini, Bu Ina? Sebenarnya tabut perjanjian kan mau menggambarkan Allah yang diam di tengah-tengah umatnya ya. Itu intinya. Yang seperti saya katakan klimaksnya adalah Kristus. Saya rasa tidak menjadi masalah membuat replika. Saya rasa intinya mau melambangkan betapa Allah diam di tengah-tengah umatnya. Ya. Oke, thank you Bu Ina buat insight-nya. Teman-teman, kita masih ada 10 menit lagi. Kalau masih ada pertanyaan ke Bu Ina, bisa sampaikan ke aku atau ke pengurus untuk bisa sampaikan pertanyaan ke Bu Ina. Oke, kita lanjut ya Bu, sebentar. Bu, pada Markus 10 ayat 14, Yesus menolak diskriminasi pada anak-anak. Bagaimana pada perjanjian lama, adakah pasal merujuk ke hal itu, Bu? Diskriminasi, maksudnya Yesus malahan menunjukkan bukan diskriminasi, menunjukkan betapa dia senang anak-anak itu datang ya. Di PL tidak ada ya, di PL tidak ada. Dan di sini kelihatannya Tuhan Yesus mau mengatakan, karena lagi mau mengajarkan, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ya tidak akan masuk ke dalamnya. Tapi di PL memang tidak ada gambaran seperti itu. Tapi kan memang di PL dari anak-anak mereka itu misalnya perayaan Paskah dan sebagainya, kan anak-anak juga ikut ya. Oke, Bu. Berarti memang waktu itu anak-anak memang tidak ada role peranannya Bu di dalam kemah suci atau enggak dong. Lewi saja dan imam harus berumur 30 baru bertugas. Walaupun dikatakan kelihatannya umur 25 mungkin sudah mulai ada yang mengatakan mungkin magang ya, tapi baru secara resmi bertugas itu umur 30. Enggak mungkin anak-anak ya. Enggak mungkin dong anak-anak. Ya. Oke, thank you Bu Ina. Terlanjut ya Bu. Bu, pada masa ini apa yang dapat menjadi tanda bahwa Tuhan menyertai gerejanya atau tidak? Saya rasa sebenarnya yang kita harus lihat apakah gerejanya kemudian melakukan apa yang betul ya, apa yang Tuhan perintahkan. Karena kita kan tidak ada tanda khusus atau ada awan kemuliaan datang. Sehingga ya kita harus menilainya sama seperti kita menilai kehidupan kita. Dari mana kita tahu Tuhan bakal berkenan dengan kita atau tidak? Ya kita menilai apakah kehidupan kita itu adalah menuruti perintah Tuhan. Melakukan kehidupan ini, menjalankan kehidupan ini seturut dengan perintah Tuhan. Jadi saya rasa kita seharusnya menilai apakah gereja ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, oke. Thank you Bu Ina. Lanjut ya Bu. Bu, kalau begitu seharusnya kita bersikap
dengan para pendeta memang harus tunduk ya Bu. Karena seperti saya dengar pendeta itu dalam ibadah memegang peran imam, raja, dan nabi. Sejauh apa Bu kita harus menunjukkan respect pada pendeta Bu? Saya rasa kita harus tunduk dalam arti karena kan memang Tuhan menempatkan mereka berotoritas ya. Tapi kalau dikatakan pendeta berperan sebagai oke lah sebagai imam, sebagai raja, tapi kan kita disebut juga semuanya kita sebenarnya juga adalah imam ya. Tapi sebagai raja ya enggak lah ya. Kok pendeta berperan sebagai raja sih? Saya nggak pernah dengar tuh pendeta kok berperan sebagai raja. Kalau sebagai nabi maksudnya menyampaikan firman Tuhan. Tapi jangan lupa kita semua pun mempunyai fungsi nabi loh ya. Ya, dan kita pun juga sebenarnya juga sekarang sudah setiap dari kita juga kan kita tidak perlu lagi imam secara khusus ya, sehingga tidak ada sebenarnya yang dilakukan pendeta yang sebenarnya mengenai ya soal firman dan soal fungsi ya sebagai imam yang tidak bisa kita lakukan sebenarnya. Cuman memang ya pendeta yang kemudian membaptis, melakukan perjamuan kudus ya, cuman peran-peran seperti itu kan kemudian yang digambarkan harus pendeta yang melakukan. Tapi itu kan juga sebenarnya lebih ke arah peraturan gereja ya. Bahwa yang membaptis harus pendeta itu kan peraturan gereja. Cuman ya memang harus diatur lah supaya jangan terjadi kesimpang siuran gitu ya. Oke. Supaya tidak terjadi kesimpang siuran ya Bu ya, membedakan antara pendeta dan kita yang memang punya peranan masing-masing ya Bu dan di gereja. Dan juga aturannya supaya kalau enggak semua orang bisa membaptis temennya sendiri kan, jadi aturan seorang itu dianggap sudah dibaptis itu apa gitu kan ya. Saya rasa supaya tertib lah, supaya tertib ya. Bu, ya thank you Bu. Bu, ini adalah lanjutan tadi. Berarti zaman PL nggak ada baptis ya Bu atau gimana Bu? Baptisnya berbeda dengan baptis kita. Yang ada adalah pentahiran. Pentahiran itu mirip dengan baptisan ya. Karena itu baptisan Yohanes Pembaptis pun juga berbeda dengan kita. Baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan pertobatan. Karena itu bisa diulang, bisa diulang. Sebenarnya sama seperti pentahiran di dalam PL. Jadi kalau kamu najis ya perlu ditahirkan. Karena itu pentahiran bisa terus-menerus dilakukan. Sedangkan baptisan Kristen itu hanya perlu satu kali. Dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Itu cuma perlu satu kali. Ya. Jadi memang beda ya Bu ya dari PL dan beda, betul. Perjanjian Baru. Sama-sama ada baptisan tapi maknanya berbeda. Oke, maknanya berbeda. Oke, thank you Bu Ina. Bu, ini ada pertanyaan lanjut, pertanyaan yang menarik juga. Bu, menurut Bu Ina, di mana peranan Roh Kudus di kitab Keluaran? Apakah ada contohnya dan di mana keadaan Kristus di kitab Keluaran ini Bu? Roh Kudus atau Kristus? Ini ada dua pertanyaan Bu. Peranan Roh Kudus di kitab Keluaran dan satu lagi Kristus Bu. Nah, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, ingat nggak ya, ruah di dalam bahasa Ibrani bisa berarti roh, bisa berarti angin. Ya, dan kemudian ketika Tuhan membelah Laut Teberau kan dikatakan angin bertiup semalam-malaman dan itu memakai ruah. Ya, sehingga kemungkinan mau menunjukkan betapa Roh Kudus yang kemudian melakukannya. Kalau kita berbicara tentang Kristus, kan persembahan korban itu adalah bayang-bayang yang menunjuk kepada Kristus kan nantinya. Domba Paskah, nah itu adalah menunjuk Kristus sebagai domba Paskah yang sejati. Jadi jelas semua persembahan itu adalah bayang-bayang yang menunjuk kepada pengorbanan Kristus nantinya. Ya, oke, thank you Bu Ina. Oke, thank you Bu. Oke, lanjut Bu, ini terkait dengan sabat Bu. Bu, dalam Keluaran 35 Tuhan kenapa ketat sekali dengan sabat? Seperti di sesi kita di minggu lalu bahwa hukum Taurat itu masih berlaku. Jadi sabat itu penting sekali. Tapi kenapa ya Bu? Kenapa ya Bu melanggar sabat saat ini tidak sengeri dulu Bu? Pertama memang kita bukan teokrasi ya. Jadi di PL itu adalah teokrasi di mana pemimpin langsungnya itu adalah Allah ya. Karena itu kenapa hukum negara seperti itu tidak berlaku. Ya, jadi dalam hal itu karena itu kenapa hukuman-hukuman seperti perzinahan bisa dihukum mati juga tidak kita lakukan zaman sekarang kan, karena kita bukan teokrasi ya. Jadi dalam hal itu bukan cuma sabat kan yang dihukum mati ya, tapi itu menunjukkan betapa itu adalah dosa yang berat di mata Tuhan dan karena itu kita harus perhatikan ya. Jadi hukuman-hukuman yang bisa dihukum mati berarti itu adalah dosa yang bobotnya lebih berat di mata Tuhan daripada yang tidak dihukum mati dong. Karena itu berarti ya itu harus menjadi kehati-hatian kita ya, peringatan bagi kita bahwa itu adalah hukum-hukum yang penting tuh untuk kita jalankan. Oke, memang ini ya Bu,
kalau sahabat kan waktu di Ibu paparkan mati ya Bu, ini Bu ya. Gitu. Kalau sekarang memang tidak diatur lagi ya Bu, apakah? Karena kita kan memang untuk bisa hukuman mati adalah hukum negara. Sedangkan kita bukan teokrasi kan. Hukum negara kita adalah hukum negara Republik Indonesia kan. Kan kita tidak bisa meminta supaya melakukan seturut dengan Taurat Musa. Oke. Terjawab juga dan insight-nya, thank you Bu Ina. Bu, ada pertanyaan baru. Jadi walaupun jabatan nabi dan imam sudah tidak ada pada masa ini, apakah fungsinya hanya terbatas pada para hamba Tuhan masa kini, Bu? Enggak, harusnya kita semua. Ya, kita semua, karena itu kan sekarang PB dikatakan setiap kita adalah imam, karena berarti kita bisa datang kepada Allah. Kalau dulu kan kita harus melalui imam, tapi kan sekarang kita hanya perlu melalui Yesus kan, kita semua bisa menghadap Allah. Karena itu kenapa dikatakan kita semua juga adalah mempunyai fungsi imam. Sedangkan fungsi nabi itu terlihat pada Pentakosta. Ingat nggak Pentakosta ya, Petrus kemudian mengutip Yoel, dan coba kita lihat deh ya. Kita melihat Kisah 2. Kisah 2 saya bacakan ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir firman Tuhan bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bernubuat itu adalah apa yang Nabi lakukan. Tapi hati-hati, nubuat bukan harus nubuat prediksi masa depan. Apapun yang Nabi katakan itu disebut nubuat. Jadi menyampaikan firman Allah. Nah, penglihatan dan mimpi. Tadi kan saya mengatakan Tuhan biasanya berbicara kepada para nabi melalui penglihatan dan mimpi. Jadi lihat nggak, ini berbicara tentang setiap kita akan mempunyai fungsi nabi. Dan ini sejalan dengan Kisah 1 ayat 8 di mana Paulus Kisah Rasul mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria. Yang menjadi saksi Tuhan siapa? Nabi kan. Jadi kita semua mempunyai fungsi nabi, bernubuat, menyampaikan firman Tuhan. Ya, jadi di sini sebenarnya menunjukkan kita semua akan menyampaikan firman Tuhan dan menjadi saksi bagi Kristus, dan itu adalah fungsi nabi. Thank you Bu Ina. Kita lanjut ya Bu. Bu, di Perjanjian Lama sunat adalah lambang bagian keluarga Allah. Baptisan bagi anak-anak menjadi praktek gereja mula-mula untuk menjadi lambang anak-anak yang lahir dalam keluarga Kristen yang bukan Yahudi, tidak harus disunat dan hanya cukup dibaptis. Apakah ini benar Bu? Benar, karena kan Kisah 15 para rasul yang memutuskan bahwa non-Yahudi sekarang sudah tidak usah disunat. Karena apa? Sunat selain menjadikan seseorang umat Allah, tapi karena umat Allah adalah Israel, sunat itu menjadikan seseorang itu Israel. Karena memang di PL untuk menjadi umat Allah, kamu harus menjadi Israel. Keluaran 12 ayat 48 berbicara tentang domba Paskah, siapa yang boleh makan. Nah, Keluaran 12 ayat 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat, barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Seorang disunat menunjukkan dia Israel. Karena apa? Menjadi umat Tuhan harus menjadi Israel di PL. Tapi sekarang dengan kedatangan Yesus, tembok pemisah antara Israel dan non-Israel sudah dihancurkan, menjadi umat Tuhan, tidak usah lagi menjadi Israel, karena itu tidak perlu lagi disunat. Oke, berarti sekarang itu tidak perlu disunat ya Bu ya? Oke. Dan itu sudah ditetapkan dalam Kisah 15 kan, para rasul bertemu tuh untuk memutuskan itu. Oke, Bu, ini ada pertanyaan lanjutan tadi. Bu, tapi sebentar. Bu, tapi sekarang saya mendengar banyak orang Kristen yang disunat karena katanya demi kesehatan dan juga orang Israel sendiri disunat. Gimana Bu? Ya nggak salah. Kita disunat memang, kalau orang Kristen disunat kan lebih ke arah untuk kesehatan. Cuman kan kita tidak boleh menganggap bahwa itu sebagai tuntutan untuk menjadi umat Allah. Ngerti nggak? Disunat tidak menjadi masalah karena itu baik untuk kesehatan. Tapi kalau berpikir orang Kristen harus disunat, nah itu salah. Tapi orang Kristen mau sunat silakan, tapi itu bukan kewajiban. Oke, thank you Bu Ina untuk penjelasannya. Kita lanjut ya Bu. Ini ada pertanyaan baru. Bu, bagaimana Musa mendapat cerita tentang kitab Kejadian? Gimana Bu Ina?
Loh, dia kan sering berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak tahu deh apakah ada tradisi lisan atau catatan atau dia langsung ya Tuhan yang memberikan. Kita tidak tahu ya. Jadi bisa kombinasi ketiga hal itu. Tapi kan Musa sering banget ketemu Tuhan ya. Karena kalau ketemu Tuhan, kalau Tuhan nggak bercerita ngapain tuh coba? Hah? Betul. Oke. Thank you, Bu Ina. Dan apa isi pertemuan Tuhan dan Musa selama 40 hari, Bu? Kalau cuma pemberitahuan tidak mungkin bisa 40 hari, Bu. Kita tidak tahu. Tapi kan Musa bukan cuma 40 hari itu kan, Musa sering ke kemah pertemuan itu loh. Berjumpa lagi dengan Tuhan. Kan 40 tahun tuh Musa itu punya waktu untuk menulis, dan mungkin kita tidak tahu berapa sering tuh Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Oke, thank you, Bu. Oke. Kita lanjut ya, Bu. Dan Bu, bagaimana korelasi antara peran imam terhadap umat dengan suami terhadap anak istri? Imam terhadap umat dengan suami terhadap anak istri. Iya. Lebih ke arah mungkin tidak, dalam arti mungkin kita mengerti namanya juga kepala keluarga, seharusnya juga membawa keluarga untuk beribadah kepada Tuhan sih ya. Jadi dalam hal itu mungkin yang dimaksudkan. Jadi berperan sebagai kayaknya bapak yang membawa, yang juga membawa istri dan anak-anaknya, terutama sebenarnya anak-anak untuk mengenal Tuhan. Oke. Thank you, Bu Ina. Ini ada 2 pertanyaan terakhir ya, Bu. Ya, saya Ibu bantu jawab. Bu, bagaimana dengan ada penafsiran bahwa bangsa Israel dibaptis ketika melewati laut berlaut yang terbelah? Itu bukan penafsiran, itu yang Paulus katakan. Ya, jadi memang dianggap bahwa mereka itu dibaptis ketika itu adalah perkataan Paulus loh ya. Ya, berarti itu perkataan Paulus ya, Bu ya? Ya. Bukan penafsiran. Oke, terakhir, Bu. Pertanyaan terakhir, Bu. Bagaimana dengan orang-orang yang mengaku bernubuat zaman ini? Bagaimana menguji nubuat yang benar atau tidak, Bu? Karena Alkitab meminta untuk menguji segala sesuatu. Saya rasa maksudnya nubuat dalam arti, kalau dalam arti firman Tuhan ya kita uji dengan firman Tuhan ya, apakah perkataannya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Nah, saya tidak melihat bahwa Tuhan itu memberikan fungsi nabi seperti PL memberikan wahyu khusus lagi. Tidak ada wahyu khusus yang untuk diberikan kepada jemaat Tuhan. Yang ada saya rasa Tuhan bisa menuntun setiap gereja atau setiap pribadi untuk visi pribadi atau visi sebuah gereja. Misalnya hamba Tuhan mendapat beban untuk melakukan ini. Tapi tidak ada wahyu khusus dalam arti seperti misal orang mengatakan tuh dia mendapatkan wahyu atau penglihatan tentang neraka, tentang surga yang berlaku untuk semua orang Kristen. Nah, saya tidak percaya hal seperti itu. Karena apa? Alkitab sudah ditutup, kanon sudah ditutup, Tuhan tidak akan memberikan firman wahyu khusus tambahan seperti itu. Oke, thank you, Bu Ina. Terakhir ya, Bu. Bu, tapi sekarang pun banyak laki-laki yang tidak menjadi imam untuk keluarganya. Kadang istri yang lebih berperan dalam iman keluarganya. Nah, apakah itu juga berarti wanita tidak bias jadi pemimpin dalam ibadah ya, Bu? Maksud saya, kalau sekarang misalnya laki-lakinya yang kurang, para perempuannya mungkin lebih, kalau menurut saya laki-lakinya perlu bertobat, bukan kemudian kalau begitu perempuan boleh menjadi pendeta, bukan begitu dong. Berarti laki-lakinya yang harus lebih maju, ayo berlakulah sebagai para pemimpin, karena itu yang Tuhan kehendaki. Oke. Thank you, Bu Ina, buat satu konfirmasinya. Thank you, Bu Ina. Mungkin boleh closing statement dan doa penutup, silakan, Bu. Oke, jadi kitab Keluaran menunjukkan betapa Tuhan itu menyelamatkan umatnya supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Dan ini mengingatkan kita, saudara ya, kita itu diselamatkan bukan hanya untuk diselamatkan, supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan dan tentu saja dengan memuliakan Tuhan. Nah, kita perlu mengerti bahwa hukum Taurat yang diberikan di dalam kitab Keluaran, terutama inti daripada Taurat 10 hukum itu masih berlaku untuk kita.
Karena itu ingat, perjanjian baru tidak menghilangkan Taurat, tapi malahan dikatakan Tuhan meletakkan Taurat dalam hati kita. Artinya kita seharusnya menjalankan Taurat ya. Karena itu apa yang diajarkan di dalam 10 hukum merupakan sesuatu yang perlu kita praktekkan. Nah, memang hukum ibadah dan hukum negara sudah tidak perlu, tapi prinsip Tuhan sebenarnya baik untuk bisa kita terapkan ya. Jadi prinsip kekudusan, prinsip misalnya keadilan Tuhan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, artinya memberikan hukuman yang pas kepada kesalahan. Nah, itu yang kemudian perlu kita terapkan. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh menyelesaikan kitab Keluaran. Kami berdoa kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat sehingga semua prinsip-prinsip yang kami pelajari itu boleh kami jalankan dan kami boleh menjalankan kehidupan yang lebih berkenan kepada Engkau. Biarlah kami boleh mengerti bahwa kami ditebus supaya kami boleh beribadah kepadamu dan menjalankan perintah-perintah-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.